Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah kajian Mutiara Ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan Mutiara Ilmu edisi Jumat tanggal 17 Desember 2021 yang berjudul Baik dalam bertetangga, damai akan terasa. Salah satu usaha demi terwujudnya perdamaian kehidupan sosial masyarakat adalah kerukunan antar manusia. Dimulai dari yang terdekat dengan kita, yaitu tetangga kita sendiri. Bagi sebagian orang, mungkin kita di antaranya tetangga merupakan orang yang paling dekat setelah sanak saudara. Sebab ketika dalam kesulitan dan tidak ada saudara di sekeliling kita, maka tetanggalah yang akan menolong kita. Oleh karena tetangga menjadi sosok yang penting bagi masing-masing orang di tengah kehidupan bermasyarakat, maka Islam begitu menganjurkan umatnya untuk menghormati dan memuliakan tetangganya. Dengan saling memuliakan dan menghormati satu sama lain, bergotong royong dan saling membantu, maka terciptalah lingkungan yang baik, tenang, damai, dan tentram. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 36 yang artinya, "Dan beribadahlah kepada Allah dan janganlah menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Berbuat baiklah terhadap orang tua, kerabat dekat, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri." Terkait ayat ini, Syekh Wahbah Al-Zuhaili menyebutkan dalam tafsirnya bahwa yang dimaksud dengan tetangga dekat adalah orang yang dekat dengan kita baik secara tempat, nasab, dan agama. Sedangkan tetangga jauh adalah orang yang jauh tempat tinggalnya dengan kita atau orang yang tidak memiliki nasab dengan kita atau bukan keluarga. Dari penafsiran ini kita dapat mengetahui bahwa perintah berbuat baik kepada tetangga yang dimaksud dalam ayat yang dibaca tadi ialah kepada tetangga di sekitar rumah kita. Rasulullah SAW adalah orang yang sangat memuliakan tetangganya dan sangat menganjurkan umatnya untuk menjaga keharmonisan hubungan antar tetangga. Saking pentingnya hubungan kita dengan tetangga-tetangga kita, Malaikat Jibril pernah mewasiatkan Nabi perihal hubungan antar tetangga, hingga Nabi mengira jika tetangga pun mendapat hak waris kita sebagai saudara-saudara kita, karena saking dekatnya tetangga dengan kita. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis Nabi SAW yang terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari yang artinya, dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Jibril terus mewasiatku perihal tetangga hingga aku menyangka bahwa tetangga akan menjadi ahli waris." Hadis riwayat Al-Bukhari. Islam melarang umatnya untuk berbuat jahat kepada tetangga. Jangankan kejahatan, mengganggu kenyamanan tetangga saja, maka hal itu merupakan tanda iman belum sempurna. Selain itu, membiarkan tetangga kelaparan pun merupakan tanda iman yang tidak sempurna. Mengenai hal-hal tadi, Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, "Demi Allah, tidak sempurna imannya, demi Allah, tidak sempurna imannya, demi Allah, tidak sempurna imannya." Rasulullah SAW ditanya, "Siapa yang tidak sempurna imannya, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Seseorang yang tetangganya tidak merasa aman atas kejahatannya." Hadis riwayat Al-Bukhari. Tidak hanya berkurangnya iman, bahkan orang yang menyakiti tetangganya dapat masuk neraka, dan sebaliknya ada surga bagi yang berbuat baik kepada tetangga. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis yang artinya,
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, ia berkata, dikatakan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah SAW, fulanah selalu sholat malam dan puasa di siang harinya, akan tetapi ia sering mencela tetangganya. Rasulullah SAW bersabda, ia tidak baik, ia masuk neraka. Disebutkan kepada Rasulullah SAW bahwa fulanalah hanya melaksanakan sholat wajib, puasa Ramadan, dan bersedekah hanya secuil keju. Akan tetapi ia tidak pernah menyakiti tetangganya. Rasulullah SAW bersabda, ia masuk surga. Dari ayat dan hadis-hadis yang telah disebutkan tadi, penting sekali kita membangun hubungan yang baik dengan tetangga kita. Lantas, bagaimana cara kita bergaul dengan etika yang baik dengan tetangga kita? Imam Al-Ghazali menyebutkan beberapa adab bertetangga dalam risalahnya yang berjudul Al-Adab fi Al-Din, yaitu mendahului untuk mengucapkan salam, tidak lama-lama dalam berbicara, tidak banyak tanya, menjenguk mereka ketika sakit, bela sungkawa apabila mereka tertimpa musibah, ikut bergembira atas kegembiraan tetangga, berbicara dengan lembut kepada anak tetangga dan pembantunya, memaafkan kehilafannya, menegur secara halus ketika mereka berbuat kesalahan, menundukkan mata dari memandang istrinya, memberikan pertolongan ketika diperlukan, dan tidak terus-menerus memandang pembantu perempuannya. Semoga kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang memuliakan tetangga, sehingga lingkungan kehidupan kita menjadi tentram dan damai, penuh suka dan cinta. Juga kita dapat meraih surga Allah Subhanahu wa taala dan bertemu dengan Rasulullah SAW kelak karena memuliakan tetangga. Demikian kajian Mutiara Ilmu yang dapat saya bacakan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.